Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jadulers? Ketemu lagi bareng gue Yudi di Berita Nostalgia. Karena semua benda punya cerita. Siapa yang masih nyimpan boombox? Dan siapa yang dulu pernah dengerin musik pakai boombox? Tulis di kolom komentar. Hey, Berita Nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Di episode kali ini, gua akan membahas mengenai sejarah boombox. Ini diminta oleh @agushoichun. Buat lu yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah, gua akan segera menayangkan video yang lu minta. Ya, ditunggu ya. Oke, kita mulai ceritanya sekarang. Check it out. Boombox, atau kadang disebut sebagai radio cassette recorder, adalah alat pemutar musik portable yang memiliki fitur seperti pemutar kaset. Bisa satu slot atau dua slot tape. Juga ada radio FM dan AM. Kemudian, boombox pun memiliki speaker yang besar dan memiliki suara bass yang kuat sekali. Beberapa model memiliki pemutar CD. Itu di era tahun 90-an ke atas. Nah, sumber tenaganya bisa dari listrik atau dari baterai yang besar. Biasanya pakai tipe D. Boombox pertama kali dikembangkan di Eropa pada tahun 1970-an. Khususnya di Eropa oleh Philips, yang mana Philips juga mempelopori format kaset. Boombox awal bentuknya lebih sederhana dan masih sangat kecil. Pada tahun 1975 sampai 1978, perusahaan Jepang seperti GVC, Sony, Panasonic, dan Sanyo mulai mengembangkan boombox yang lebih besar dan bertenaga. Merek GVC model RC550 yang dirilis pada tahun 1975 itu dianggap sebagai salah satu boombox besar pertama. Di tahun itu pula, boombox mulai booming di Amerika Serikat, terutama di kalangan remaja kota-kota besar. Tahun 1980 adalah era kemasan boombox. Boombox menjadi simbol budaya hip-hop, terutama di jalanan kota-kota besar seperti di New York. Remaja-remaja di New York sering sekali membawa boombox di pundaknya, sambil memutar musik hip-hop dengan sangat keras. Graffiti, breakdance, dan boombox menjadi salah satu paket budaya jalanan saat itu. Bahkan kelakuan mereka itu pun memberikan julukan seperti Ghetto Blaster. Ini sangat kontroversial karena stereotype. Dan ada juga julukan Jump Box. Budaya pop dan boombox pernah muncul di film Doing the Right Thing yang rilis pada tahun 1989. Bahkan pernah juga muncul di video klipnya LL Cool J dan Run DMC. Boombox dijadikan sebagai simbol nostalgia dan gaya tahun 80-an. Munculnya Walkman, Discman, dan MP3 player mulai menggantikan fungsi boombox di tahun 1990-an. Masyarakat mulai beralih ke perangkat yang sifatnya lebih pribadi dan lebih kecil. Namun, masih banyak produsen yang masih tetap membuat versi CD boombox yang lebih kecil dan lebih ringan. Di era tahun 2000-an hingga sekarang, boombox menjadi barang koleksi retro. Banyak model replika boombox modern dibuat. Bahkan ditambahi dengan fitur Bluetooth atau USB. Oke, berikut gua sampaikan beberapa koleksi boombox legendaris yang bernilai tinggi di kalangan komunitas kolektor. Yang pertama ada GVC RC M90, dijuluki King of Boomboxes, dipakai oleh LL Cool J. Yang kedua ada Sharp GF 777, boombox stereo 4 speaker yang sangat kuat. Yang ketiga ada Panasonic RX 7200 dengan desain futuristik dan suara bertenaga. Yang keempat ada Sanyo M999 4K, dikenal karena suara bassnya yang dalam. Yang kelima ada Konyon C100F, tampilannya agresif dan jadi ikon pop. Oke Jadulers, itu tadi pembahasan gua mengenai sejarah boombox. Semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semuanya. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like,
komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan pernah lupa dengan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Ciao! Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.